Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani semangka di mana saja berada. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakit pada tanaman semangka di usia 15 HST ke atas. Jadi pengalaman saya pribadi menggunakan fungisida dan insektisida ya. Fungisida yang saya gunakan biasanya yang bubuk, salah satunya adalah Romanil, atau bisa saja kita gunakan Manzat yang ini ya, yang ini. Jadi ini sama-sama fungisida, Romanil dan Manzat. Tapi Romanil bahan aktifnya itu ada dua, ada yang 72%, ada yang 8%, 72/8 pp. Sedangkan yang Manzat hanya 28 WP. Nah, kalau nanti misalnya ada gejala lain yang disebabkan oleh insek, artinya bukan disebabkan oleh jamur atau bakteri, bisa kita campurkan dengan Starmek. Starmek ini isinya kayak gula merah ya, kayak gula merah. Kalau tidak ada Starmek, ada namanya Salaptin ya, atau yang lain sejenisnya. Yang penting cairannya kayak gula merah atau kayak kecap ya. Kemudian ada yang ini Prevaton. Ini biasanya spesialisnya di ulat yang kecil, yang teman-teman biasa sebut ulat 1000. Nah, kalau dia nanti misalnya banyak insek seperti penggerek daun yang warnanya kuning, itu bisa campurkan kayak gini. Ini bekasnya, ini ada Top Door. Nah, Top Door ini bisa membasmi insek yang sejenis penggerek daun ya, belalang, lalat buah dan lain sebagainya. Ini murah ini. Oke. Nah, kalau tidak begitu, seandainya tidak begitu parah, bisa sahabat gunakan fungisida ini sekitar 2 sendok makan ya. Kemudian ini secukupnya saja ya, kira-kira 3 tetes lah yang Prevaton sama yang Starmek. Sedangkan Top Door, kalau gunakan Top Door ya sekitar 1 sendok makan, boleh kurang nanti, boleh setengah. Kalau mau lebih strong lagi ya 1 sendok makan. Nah, ini sprayernya. Biasanya kalau saya semprotkan tanaman itu, biasanya saya isi sprayernya sampai setengah dulu, baru saya masukkan insektisida maupun fungisidanya. Atau boleh juga dicampurkan ke wadah, campurkan langsung ke air baru dimasukkan. Tapi biasanya kalau dicampurkan di sini baru dimasukkan ke sprayer. Nah, begitu ditambah airnya dia berbusa hingga nanti tidak bisa penuh airnya. Nah, jadi solusinya adalah isi setengah dulu menggunakan air, baru masukkan obat-obatannya, baru tambah airnya sampai penuh. Jadi tidak berbusa gitu ya, bisa penuh dan nanti airnya. Nah, bisa saya tunjukkan ya hasil penyemprotan selama ini saya lakukan dari 15 HST sampai dengan sekarang sudah usianya kurang lebih 30 hari.
Jadi ini hasilnya. Sebentar saya tunjukkan di sini. Oke, bisa kita lihat sendiri daunnya. Ini termasuk menurut saya perkembangannya normal ya. Oke. Nah, sama semua ini kurang lebih 30 hari setelah tanam ya. Oke. Ya, kalaupun nanti ada yang misalnya terkena penyakit, misalnya kena cendawan. Cendawan itu seperti ada kuning ya, bercak kuning pada daun. Nah, kita coba lihat, mungkin ada 1 atau 2 yang sudah cendawan mungkin ya, tapi bisa diatasi oleh fungisida dan insektisida tadi. Nah, kayak gini. Nah, ini contoh dari cendawan ya, tapi ini tidak jadi masalah kalau kita sudah semprot menggunakan yang tadi fungisidanya, baik itu menggunakan romanil maupun manzat. Nah, ini kalau sudah berwarna agak hitam, itu tandanya dia akan sembuh. Nah, kalau terus kuning dan menjalar sampai semua daun ini, itu harus di jos lagi menggunakan fungisida yang cair. Tapi kalau masih seperti ini, bisa sembuh, bisa hitam gini, berarti akan sembuh. Nah, jadi tidak akan menjalar ke daun yang berikutnya. Nah, kayak gini, tidak ada ya, hanya akan terkena daun yang paling bawah. Ini kan daun yang paling bawah nih. Nah, daun yang pertama ini yang terkena, karena ini daun yang paling tua. Biasanya cendawan itu menyerang daun yang paling tua. Jadi kalau kita halau, kita semprot dia menggunakan fungi, dia akan sampai di sini, sampai daun yang pertama aja. Dia tidak akan menular ke daun selanjutnya kalau sudah kita semprotkan menggunakan fungisida tadi. Tapi kalau tidak disemprot, dia akan menjalar ke seluruh daun, kemudian akan menjadi kresek dan mati. Oke, demikian sahabat, berbagi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.